Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Mobil gue lagi ada di atas sekarang. Kita lagi nyopot coilovernya. Kenapa kita copot? Karena hari ini kita mau pasang airsus. Jadi ini gue persiapan pasang airsus. Gue mau tinggiin dulu dan persiapan lainnya. Tapi sebelum itu kita mau unboxing dulu barang yang kita pakai, airsus yang kita pakai, yaitu Airlift. Ya sebenarnya gue juga rada awam sih sama dunia airsus ini. Gue baru mulai mempelajari. Dan kemarin tuh gue nelpon Mas Kiki. Mas Kiki, airsus yang bagus apa? Dan disaraninnya ini. Tadinya disaraninnya Airlift atau enggak EQR. Cuman kalau EQR itu menurut gue kurang masuk. Soalnya gue lebih suka brand ini sih, brand Airlift ini. Nah langsung aja kita unboxing. Kita pakai Airlift 3H. H itu maksudnya height, jadi ada sensor ketinggian ya. Beda sama Airlift yang 3P. 3P itu dia nggak ada sensor ketinggiannya. Jadi adjustmentnya berdasarkan tinggi mobil ya, bukan berdasarkan tekanan. Kita buka aja. Ini ada buku panduan. Nah ini yang paling penting nih, ini remote-nya. Sebenarnya gue pengen Airlift tuh gara-gara gue suka sama remote-nya sih. Remote-nya simple gitu, jadi gampang dipakainya dan keren aja gitu. Sebenarnya ini remote juga nggak wireless, harus nyolok ke kabel. Cuman kalau mau wireless, Airlift ini kelebihannya ada aplikasinya di HP, jadi ngatur dari HP. Ini apa namanya ya? Ya komputernya lah ya, intinya manajemennya. Gua nggak ngerti sumpah sama Airsus. Ya kabel-kabelan harus. Nah guys, ini jadi ada sensornya gitu loh. Ini gue nggak ngerti gimana. Pokoknya ini yang 3H sama 3P bedanya kalau 3H ada ginian. Gitu deh. Nah ini ada backnya nih guys. Jadi gue nggak beli coilover fullnya dari Airlift karena kita kan udah pakai ISC. Ntar tinggal dipasang copot pairnya ganti ginian. Kalau lagi air out tuh segini nih. Kalau lagi full segini. Ya, semoga enak ya, cocok dipasang ini juga. Oke, sekarang kita ke kompresornya. Lagi-lagi ada kabel-kabelan lagi. Dan ini kompresor. Jadi kompresornya tuh buat ngisi anginnya, yang kalau dinyalain tuh berisiknya dari sini. Tapi ntar gue pakai 2 kompresor karena kalau satu doang ngisinya lama, dan kalau pakai satu rusak ya udah nggak bisa diisi. Kalau misalnya pakai 2, satu rusak masih bisa dipakai. Ya, ini ada tangki buat nyimpan udaranya, main gede, pas di ini gua ya, pas di bagasi S15. Jadi kompresornya ngisi ke sini, ntar ngisi ke sini. Yang ngisi si manajemennya Airlift gitu. Nah, tapi karena gue masih awam di dunia per-airsusan, jadi gue rada nggak berani masang sendiri. Bisa sih bisa, cuman takutnya ntar daripada kan tau lah kalau DIY gue yang ngerjain gimana. Nah, jadi kita masangnya di YM Wheels. Nah, YM Wheels itu ada bengkel airsus di Bogor yang recommended banget. Gue juga direkomendasi sama Mas Kiki. Jadi gue pasang di sana. So, ini kita barang-barangnya bawa ke sana. Mobil bawa ke sana dan kita terima jadi. Ya, makasih banyak YM Wheels. Ini gue juga mesennya di YM Wheels. Dan sekarang langsung aja kita packing lagi dan kita persiapan mobil gue. Kita mau copot bumper dulu sama kita mau tinggiin. Ya, RS7-nya udah hilang, sekarang kita langsung kerjain. Tapi sebelum itu gue mau update dulu nih. Jadi, kan waktu itu gue pasang diffuser atau kanar. Nah, ini tuh fungsional banget guys. Ini kalau kita goyangin ya. Nih. Satu mobil goyang, jadi downforce-nya tuh nggak cuma di bumper doang. Soalnya bracket dalamnya juga udah bener. Jadi
ya bagus deh pokoknya. Nah, kita ke belakang. Di sini ada tangki bensin baru. Tadi kan di atas, terus di atas udah nggak ada, kita pindahin ke bawah. Ini juga baru. Jadi dia melebar gitu dari sini sampai sini. Terus pokoknya ini bagus deh tangki bensinnya, custom. Nah, kita turunin aja sekarang. Oke, jadi air susnya nanti dipasangnya di sini nih balonnya. PR-nya dicopot ganti balon. Nah, gue juga ganti coilover. Tadinya kan pakai ISC, sekarang pakai Apexi. Gue dapat second dari temen gue. Kenapa gue ganti? Karena kan mobilnya warna merah, coilovernya warna merah. Ya biar match aja. Ya. Nah, ini kita tinggiin, langsung kita pasang. Ya sekarang hari setelahnya dan mobil udah dinaikin ke atas towing, Z-Coaster towing. Udah gue tinggiin kan kemarin, terus belakang udah gue copot, bumper depan juga udah dicopot. Jadi biar memudahkan, soalnya nanti kalau misalnya fitting pun yang di fitting tuh bagian fendernya, over fendernya, bukan bagian bumper sama bumper belakang. Nah, sekarang itu tanggal 25, 24 tuh baru rilis Avengers Endgame. Gue lagi pakai merchandise officialnya nih. Bisa masuk Quantum Realm. Ya udah, langsung aja kita jalan ke Bogor. Oke guys, mobil gue udah sampai rumahnya Mas Ivan di Bogor. Tadi mau dibawa ke bengkelnya, cuman bengkelnya masih penuh. Jadi nanti malam atau besok malam baru dibawa ke sana. Nah, ini kita lagi ngomongin dulu nanti mau diapain aja. Dan yang pasti sih kita bikinnya harus bagus. Sekarang kita ngobrol aja dulu Mas Ivannya. Ya, gue udah sama Mas Ivan nih. Halo Mas Ivan. Halo. Nah Mas, gue mau nanya nih, pengerjaannya jadi yang pertama tuh apa sih? Kaki-kaki dulu apa manajemen dulu apa gimana? Kalau pasti sih harusnya kaki dulu ya, Kaki-kaki dulu. Karena kan penting, itu paling penting ya. Karena kan kalau suspension kakinya nggak kelihatan bagus kan kayaknya bukan Airsus itu ya. Jadi ini kan gue pakai kaki-kakinya ISC sama apa Apexi. Itu tinggal dipasang aja tuh Mas. Ya kebetulan kan Masiko ini kan coilover. Jadi hanya tinggal. Jadi kalau udah coilover udah gampang ya? Oh iya, pasti dibanding shock standar pasti jauh lebih gampang coilover. Oke. Habis kaki-kaki ya baru manajemennya. Ya, bagasi. Ya kita buka aja yuk bagasinya. Nah, untuk bagasinya gimana nih Mas? Nanti mungkin tabung kita taruh sini. Si manajemen elifnya di depan tabung sini. Oke. Baru nanti ada mungkin kita bikin hardline sesimpel mungkin, karena kan konsepnya Masiko itu kan nggak mau terlalu ribet ya. Iya, hardline-nya ya. Jadi konsep gue tuh pengen rapi aja gitu, jadi bagasinya masih banyak ruang buat naruh barang. Iya, nanti kita bikinin sini. Ntar dirapiin juga aki. Tatakannya semua biar fungsi aki suatu saat mau buka segala macam bisa pakai juga gitu. Ya pokoknya gitu, ntar kita lanjut aja pas udah mulai dikerjain di bengkelnya Mas Ivan. Kira-kira kapan Mas dibawa ke Mas Ivan? Besok kali ya. Besok ya? Malaman ya. Siap, kalau gitu gue cabut dulu, kita ketemu besok Mas. Siap. Makasih banyak Mas Ivan. Thank you. Ya guys, ini hari berikutnya gue habis kuliah dan sekarang gue ada di YM Wheels-nya. Mobil gue juga ada di sini. Ini udah bulan puasa, ini sekitar 5 hari dari kemarin. Udah banyak perkembangan. Kita lihat aja yuk. Ya jadi ini bagasinya sesuai request gua kemarin, pakai Blue Drew dan dalamnya itu apa namanya? Dalamnya MDF. Dalamnya kayu MDF.
Nah ini ada manajemennya airlift. Nanti tangkinya di sini, kompresornya di belakangnya. Jadi disembunyiin gitu. Akinya juga nanti ada tutupannya. Jadi gue konsepnya bisa buat naruh barang nanti, dan juga hardline-nya tuh simple gitu. Nah untuk coilovernya lagi dipasangin balon sama Mas Teguh nih. Mas Panel nggak ada Mas? Dia lagi ada perlu mungkin. Oh jadi cuma ada Mas Teguh doang, Mas Panel nggak ada. Dan abis ini langsung dipasangin ke mobil, dan sebentar lagi udah bisa dipakai nih mobilnya. Keren sih. Nah guys, gua akan pakai 3H nih. Jadi dapat ginian, ini sensornya. Sensor ketinggian. Jadi nanti ini taruh sini. Dan bawahnya tuh di attach ke kaki-kaki. Jadi dia bisa tahu nih tingginya berapa. Ntar ini main. Itu keren ya. Ya mungkin sekian untuk hari ini. Sorry gue nggak bisa nge-cover banyak di sini soalnya pertama Bogor lumayan jauh dari BSD, dan juga gue lagi sibuk kuliah. Jadi kita langsung aja cut ke besok. Besok itu mobil ini mau dibawa pulang ke rumah. Kita lihat aja pas udah jadi di rumahnya. Yoi nggak? Akhirnya airsus kepasang. Cuman ini masih belum bagian paling pendek ya. Kita kependekin lagi yuk. Nah, jadi remote-nya ada di sini. Biasanya kan orang di sini atau di mana. Ini ditanamin di sini biar keren aja, ntar dirapin juga. Nah, ini lagi posisi air out nih sekarang. Jadi ada 5 titik. Yang satu air out, yang satu paling tinggi, satu di tengah posisi jalan, dan 2 diantaranya. Nah kita sekarang coba ke posisi jalan yuk. Posisi jalan yang tadi pertama itu sih. Nah ini posisi jalan kayak gini. Coba kita lihat ya. Ini sih pas ya. Cuman depannya masih ceper banget. Tapi tenang aja, kita ada posisi polisi tidur. Bisa lebih tinggi lagi. Nah ini dia. Ini posisi polisi tidur. Gila guys. Gapnya gede banget. Depannya tapi masih nggak tinggi banget sih. Karena emang roket ban itu ceper. Coba kita lihat belakangnya. Belakangnya sih nggak banget ya kalau lagi posisi kayak gini. Soalnya chamber belakangnya jadi out, bukan in. Ada aneh. Dan ada satu yang belum gua kasih lihat tadi. Yaitu bagasinya. Ya udah rapi banget bagasi gua, nggak kayak kemarin kan berantakan banget. Ini dikemas ulang dan bagus banget deh pokoknya. Ini ada manajemennya, sengaja gua pamerin di sini. Soalnya sayang kalau nggak dikasih lihat. Mereknya merek bagus soalnya airlift. Nah tangkinya di belakang nih kalau kalian lihat, belakang sini. Dan kompresornya di belakangnya tangki, jadi ngumpet semuanya. Keren nggak? Ya pokoknya gitu. Gua anti audio club deh pokoknya. Gue nggak suka yang norak audio gitu. Jadi ya simple. Sekarang step terakhir kita coba turunin lagi yuk. Ya ini kondisi air out-nya lagi. Gak istimewa sih karena waktu gue statik tuh emang segini. Dan gue emang nggak chamber karena gue sukanya gini. Jadi ini settingan balap ya sebenarnya. Belakang 0, depan chamber. Settingan drifting sih. Karena emang jiwa gue jiwa drifting. Dan mungkin suatu saat gue pengen nyoba rasanya gimana sih pakai airsus dan drifting gitu. Di lain video kali ya. Dan mungkin sekian aja untuk video airsus kali ini. Terima kasih banyak Mas Kiki dan YM Auto Wheels udah menyarankan dan membantu dalam proses pemasangan airsus ini. Mungkin next video kita bakal dyno mobil ini. Dan juga gue pengen nyoba jalan mobil ini. Tapi tunggu aja deh pokoknya. Ya mungkin sekian videonya. Keep driving safe and goodbye.